الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية. Apa gunanya kain batik kalau tidak pakai selendang? Apa gunanya berwajah cantik kalau tidak pernah sembahyang? Itulah hasil maulid nantinya. Atau nganggi onak debeyo ko sidanay. Urang nopeo. Kita tambay sadanay. Cuman on mapanyakita namar dunyay. Ambeng ni Sultan Garang nama nakok marante bosi ilarang nada terlarang jolo dumate baru losi. Palabot mate maanak buri may 20 saja may tutuhani. Uhikum bitahiyatin tayyibah tahiyatum min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigan belakangan na po si Marak kubay menjawab salam ki. Rasul mengatakan dalam hadisnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afsus salam. Sebarkan salam kata Rasul. Salam itu sunnah, mengucapkannya tapi menjawabnya wajib. Tapi ada saatnya tidak wajib dijawab salam dan tidak boleh diharapkan jawabannya. Bila Anda bersalam tidak ada menjawab, jangan Anda kesal. Jangan Anda merasa tidak enak. Pendukun ustati wajib dijawab salam, narong na menjawab salam, kuna sombong-sombong mamuni. Kapan saja tidak wajib dijawab salam? Ketika Anda ziarah ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau Anda menjawab barangkali tidak jadi ziarah. Yang kedua, tidak wajib dijawab salam ketika sholat. Ada orang sholat di samping kita, dia tahiyat terakhir. Fil alamina innaka hamidum majida. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada kabar lainnya? Itu tidak wajib dijawab salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah qad akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur wa hiya nurul iman wal islam. Wa huwa al-mudabbirul layali wal ayyam wa musarrifus shuhuri wal a'wam wa huwa al-malikul quddusus salam. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi la tahitu bihil uqul wal awham wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa huwa afdalul anam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pertama kali mari kita mengucapkan puji syukur setinggi puja untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat hidayah serta inayahnya. Terlebih nikmat kesehatan dan kesempatan pada siang ini tercurah kepada kita. Hingga kita dapat berkumpul di aula ruangan SMK Padang Sidimpuan dalam rangka memperingati hari yang bersejarah pada umat Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan bagi kita yang mengadakan acara ini menjadi amal ibadah bagi kita sebagai amal yang bisa untuk memperbarat amal-amal kebaikan kita nantinya ketika sampai di hari pertimbangan di mahkamah Qadirul Jalil. Kemudian salat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya harapan kita yang akan memberikan syafaat pertolongan nantinya di yaumil mahsyar kelak. Banyak hormat kami ucapkan kepada selaku Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMK, Bapak Komite, juga para staf guru-guru, baik barisan Bapak Ibu dan juga kepada seluruh adik-adik mahasiswa-mahasiswi STKIP yang PKL dan SPAIN, dan juga pada seluruh pelajar mahasiswa-mahasiswi SMK, umumnya kita semua kaum muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, nahadir dohot nasodot. Tentu barangkali dalam kesempatan ini kami diizinkan memberikan seputar tausiah membuka lembaran sejarah kisah Rasulullah SAW. Tapi barangkali di antara kita masih ada bertanya-tanya siapakah Ustadz ini? Saya lihat orangnya tidak tampan tapi ganteng. Tentu di sini ada ayat yang mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kuciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke, banyak di sini. Ada Betawi, ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Bugis. Ada juga kabilah-kabilahnya. Ada Nasution, ada Harahap, ada Lubis, ada Matondang, ada DLL ataupun lain-lainnya. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Itu semua adalah saling untuk kenal mengenal, marsi tandahan sarusi dipuan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta, karena tak cinta maka tak dimiliki. Tentu saya pertama sudah dipanggilkan oleh tadi protokol, nama saya Ustadz Hadi Hasan Tanjung LC. Saya tinggal di Bangkok. Coba bayangkan tadi jauh datang saya dari Bangkok menuju SMK. Ustadz, di mana itu Bangkok? Batang Angkola. Bukan Thailand. Tentunya pada kesempatan ini Anda sudah mengenal saya. Barangkali saya sering ke Sidimpuan ini, tapi kalau ke SMK baru pertama kali ini. Yang pertama, sebelum kita mengkaji, mengupas, mengulang, membuka lembaran sejarah Rasulullah, ini barangkali sudah bercampur kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kenapakah kita berkumpul di hari ini di sini? Kenapa kita bertemu berkumpul? Karena kita satu akidah. Kenapa orang berkumpul di masjid pada waktu maghrib? Karena mereka satu akidah. Kenapa orang berkumpul di Masjidil Haram dari berbagai penjuru dunia? Jawaban karena mereka satu akidah. Maka kalau kita pergi ke Saudi Arabia, ke Makkatul Mukarramah, bila berkumandang azan dari Masjidil Haram, manusia akan berbondong-bondong sar-sar mayangisian maktabi menuju Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah pandangan panggilan dari Masjidil Haram. Lalu sampailah panggilan itu ke Sumatera Utara, Medan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke Irian Jaya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu
Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu matu tiga calling. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ise musedo bayo na azan na bis baterey. Ning bayo ngonlopoy sedang minum kopi. Sudah tidak sholat menghina lagi. Padahal yang azan itu cuman giginya 3 lagi tinggal. Berarti nenek-nenek, kakek-kakek. Mama Tobang. Soni manggi bayaw puy, tobang-tobangi memanggil umat ni Muhammad di Samaron tumasoditan ternyata toluk kama tamayanaro. Cuman 3 orang yang datang. Pantas Rasul mengatakan dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yataban nasu bil masajid wala ya'murunaha illa qalila. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dulu manusia itu, kata Nabi, berlomba-lomba martarudeyes masojid ta inda dong penghunina illa qalila kecuali sautik. Itu pertanda hari kiamat. Itu masjid layak pakai tapi dibongkar nanti, diperbaiki sampai cantik, berkilat, tapi jangan tanya berapa orang yang sholat di dalamnya. Oleh karena itu ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi. Kunci memperingati ini, buka surah Al-Ahzab. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Muhammad ada uswah. Apa uswah itu, Ustaz? Liman kana yarjullah. 1. Yang kedua, wal yaumal akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Ada 3 uswah yang ada di dalam diri Muhammad. Yang pertama, liman kana yarjullah. Muhammad itu hidup selalu mengharap ridho Allah. Dimanapun Anda hidup, jika Anda mengharap ridho Allah, itulah yang bernilai mulia di hadapan Allah. Anda mengadakan peringatan ini, tolong kembali kepada niat sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Niat. Jangan Anda dalam hatimu, kami mengadakan maulid hari ini, pasti ada roti dan kue. Berarti bukan bernilai mulia. Anggo kue doang giharap konon muna mengajion, dungi gait ko mulak mau parjono. Tapi apa yang Anda harapkan? Untuk mengharap ridho Allah. Itu ada itu di sini WC alias jamban, tempat buang kotoran. Ke situ saja Anda berangkat jika Anda mengharap ridho Allah, mendapat pahala yang tinggi. Lalu semasuk anggitu bagasan pajoro pat siang birang dah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sudah jadi pahala. Tetapi karena Anda mengharap ridho. Saya pernah di Batang Angkola, ketika saya masuk ke WC, saya amalkan apa yang saya tahu sesuai dengan apa yang saya pelajari. Tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak, marana-kanak 2 panobang nanggi. Jarak 2 kolak kami do tia rome belakangku. Ahmad 2 nielo sumasuk tu WC. UBG. Uparkau wadihi dakdanakon.
Inang nape madung mula tutulangan. Ois biade nasib ni badanon. Nama manjang do baya panggurison. Ima doang yang gilas masuk tuese ina marga busau. Kenapa? Karena tidak mengharap ridho Allah. Maka kamu datang ke sekolah ini semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Saya juga sama seperti kamu dulu. Maka talabul ilmi fa innahu nurun lil mu'min fid dunya wal akhirah. Menuntut ilmu itu adalah suatu sinar bagi Anda hidup di dunia sampai nanti ke akhirat. Kalau begitu, rajin-rajinlah belajar. Tanamkanlah cita-citamu. Tanda buktinya Anda punya cita-cita, kau harus cinta kepada sekolah ini. Itu tanda. Makanya kita peringati maulid ini. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi. Benda dong cinta satu Nabi, kita peringati. Maka cinta itu ada 5 huruf. C-I-N-T-A, cinta. Cinta tidak datang apabila tidak dicari. Cinta tidak dapat apabila tidak saling memberi. Hidup tanpa cinta, bagaikan hidup tanpa cita-cita. Tapi cinta yang paling utama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, Anda sudah punya cinta. Semua manusia yang sehat pikirannya pasti punya cinta. Anggo sa payo dong do kele cintamu, inda dong cintaku banyak, nang udah siap bebe. Kita harus punya cinta. Cuman kalau kita bertanya kepada hati kita, terbagi berapakah cinta? Nah, itu. Jadi cinta itu terbagi. Itu ada pernah saya dengar di kaset, cintaku terbagi 2. Lalu kalau kita sudah mengetahui cinta terbagi 2, ya perhatikan apa yang Anda tuju. Mau menuju ke surga atau ke neraka, itu cinta itu. Cuma hanya tinggal 2 pilihan. Mencari yang halal atau yang haram. Mencari pahala atau dosa. Surga atau neraka. Kalau begitu, sesuailah berjalan dengan peraturan agama kita. Pernah saya tanya seorang pelajar, saya juga guru santren. Inilah susahnya sekarang santri pelajar-pelajar diatur. Nama olan sanari bapak urasoi pature dengan anak sekolah. Amana jogal-jogal, amana bagil-bangil. Saya panggil seorang santri. Arnang gitar dapur dia menghidup. Tosan jolamang nih. Ada ibu Yani ya. Aso menghidup kodiku. Nah sorong dari pencarianmu. Saya sudah menerima gaji tiap bulan. Tapi saya tidak ngerokok. Saya bilang sama dia. Apa jawabannya? Buya anggona menghidup dabona keren. Romusia da boru. Nai daya nang udah. Bapak. Nai daya auro. Marapaken na kita tiya. Tardapot, upanggin, asolos tua parawa masuk ke pakaianmu. Angona ketat da bubuyana modern. Romuse saranay sikola sanawya. Kuwaso mangisap lem koniku. Ustad angona mangisap lem da bona gentleman. Kalau ini prinsip Anda, keren, modern, gentleman, inilah yang akan menghancurkan masa depan Anda. Ang on may parisityo ko ang ginasikolay, on mamahancurkan masa depanmu. Oleh karena itu saya anjurkan kepada kalian, apa tujuan Anda datang ke sini? Begitu susahnya orang tua kita untuk menyekolahkan Anda supaya orang berhasil.
Lalu di son mabahat kadangkala saya lihat seorang pelajar itu tidak betul-betul menanamkan cita-cita. Saya dulu ketika sekolah seperti kamu menanamkan cita-cita. Cuma satu cita-cita saya dulu ketika sekolah. Apa? Tidak menjadi pegawai. Tapi ada cita-citaku. Ulak sonatar degiau tanomo ka waktu au poso-poso. Imeya. Mudah-mudahan 5 kali tembus. Cuman itu sudah selesai. Saya tidak butuh PNS. Maka dengan apa? Giatlah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik bagi kita. Maka murid-murid senari siswa-siswi sogari da buanggi yang gopura marsiajar ulen jo tata cara joro deh. Ara hor mau undang untuk son, usto mudo para joro. Yang pertama hormati gurumu. Itu kunci supaya dapat ilmu yang berkah. Jangan sekali-kali menghina gurumu. Adong day manombos anak sikolai madungadong do warni gurunya itambaya korarna. Ise gurumu ilangan di bapak nai, ibu tapal gitu. Rupanya palaparan gitu. Ibu Arya. Jangan kau berikan nama sudah ada nama diberikan orang tuanya. Tidak dapat ilmu yang berkah. Iselangay nang gurumu isa dari ondam ketolu, ibu tegen. Jangan sekali-kali membuat nama guru yang sudah ada namanya. Kemudian kita seorang guru berikanlah yang terbaik terhadap anak kita. Jangan seperti dikatakan orang, guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, contoh pernah seperti itu seorang ibu SD. Rupanya dia terlambat anak sekolah kelas 3 ini SD, dipanggilnya. Hei, asu terlambat punya. Terlambat rumahku dah marmasak ibunya. Aso menonton Islam KTP ya. Lalu kau siapa namanya? Si Rames ibu. Si Rames, Raja Masjid. Hah? Siang misal ibu. Amal saleh. Hah? Si Teklom. Jadi marsidok malai. Terlambat nakin umat nilai mardan maka terlambat. Jadi mamangan kamu madung ibu. Horamesa gule munakin kantang. Homsal ikan tori. Tabo-tabo gule mu yuteri ibu naon. Saulak nai ulang terlambat, ang terlambat ipojong-jong ibu. Palamarangkan sikola dawo inang amang bersih-bersih do iba. An-nazofatu minal iman ding ibu nai mada. Lalu sa ibu nai, isa naman boto sa gule ni ibu ni mada. Aw ni si Rames, si Lalat. Si boto, adong diipon ni ibu ini. Nagpupuilaw ko ni Bunay an nazopatu minal imana pena dong musilalat ipon niya naun. Maka kita usahakan kita sebagai apa? Yang terdepan, uswah yang tadi. Maka kita ambil dulu sejarah Rasulullah ini. Setelah Rasulullah dilahirkan nanti, kita sudah tahu sejarah ini, cuman kita ungkap untuk menambah kelezatan iman kita. Sebelumnya Rasulullah didatangkan, yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Itu yang pertama diciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur onanggi artinya cahayo, marpindah-pindah doon. Kita lihat matahari datang dari timur sampai ke barat, pindah dia. Maka Nur itu berpindah, bahkan tokinai si Nur nai si diponan perada pindah ke Jakarta.
Lalu dalam alon ketika kita berada di alam goib, namanya alam goib, maka kita harus beriman kepada alladzina yu'minuna bil goib. Napi botong isang ilaut kita na jono. Maka ada iman takdir baik dengan takdir buruk. Maka catatan sudah tersirat kapan kau meninggal, berapa rezekimu, kemudian langkah semu dan jodohmu. Maka na ulok kau mau menjalaki jodohmu jodoh. Aso, anggodung marhasil kuang kita kinai 10 alak lai antri belakangmu. Itu konsep. Laki-laki juga begitu, jangan sekarang mencari jodoh. Oh ninda, ikan kecil beribu-ribu, ikan besar banyak di pasar. Waktu kecil disayang-sayang ibu, waktu besar disayang pacar. Kalau begitu prinsip Anda, bisa nanti sekolahmu gagal. Maka saya bilang tadi sebelum kita ke maulid ini, tolong dulu supaya Anda itu giat belajar kalau orang tuanya termasuk petani. Ketika bekerja di sawah mengambil air getah, foto dulu dia. Ketika Anda foto, lebarkan fotonya, bikin di bangku belajarmu. Tidak ada orang membuat seperti itu. Ada dia gambar nibaya dan anak boru. Sehingga kalau Anda membuat gambar ini di depan bangku belajarmu, ketika Anda membuka buku fisika atau buku yang lain, yang terlihat adalah wajah seorang wanita. Akhirnya datanglah pena, tuliskanlah aku. Akhirnya pun dia membuat pena. Akhirnya apa yang ditulis? Buat menemui di lembah kerinduan. Jangan timbul. Kemudianlah dibuat lagi di bawah, di tengah malam yang sunyi sepi ini, zengkrik pun turut menyaksikan tinta yang tak berdosa ini. Timbul hayalan, di mana surat yang hadir di hadapanmu terbang tanpa melalui sayap dan berjalan tanpa kaki. Semoga surat yang hadir di hadapanmu jangan begitu saja jatuh di tong sampah. Itulah harapannya. Ya ayyuhar rihsilu salami ila man ja'ala qalbi majaruha. Wahai angin lalu sampaikanlah salamku kepada hati orang yang telah membuat hatiku jadi sengsara. Timbul hayal-hayalan, bukan lagi belajar. Lau kana dhahaba ba'ina daiman walakinna tamassuka latila nasitu. Walaupun engkau telah menghilang dari pandangan mataku, namun wajahmu yang tak dapat kulupakan. Sehingga terarahlah ke sana. Akhirnya dia pun membuat sepotong pantun di samping catatan surat yang tadi. Jambatan anggini moramais namar golat di tonga-tonga. Pikir ko nanggi marabis-habis ulang baik mar dua satonga. Baru tanda tangani ya kan? Tanda tanganan main. Setelah ditandatangani supaya jelas nampak langsung dilihat oleh seorang perempuan tadi, ibu tiawat pas itu urutan tangani pantun na menek. Italpok anggi bulung salim batuk, italpok di paya-paya, pandok ko ni bayawan datu, ako na udah para medniaya.